Oke, thank you Bu Marta. Selamat malam buat teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, di malam hari ini kita akan belajar tentang gimana cara exit. Kemarin kan kita udah belajar gimana cara entry. Nah, kita juga perlu belajar gimana cara exit karena eh, cara entry memang penting untuk mendukung bagaimana kita bisa exit dengan profit. Tapi jangan lupa juga kita bisa menentukan exit yang baik supaya kita bisa membungkus kita punya profit secara konsisten. Nah, di malam hari ini saya mau membahas bahwa exit ini mungkin ada beberapa tipe yang bisa kita perhatiin gitu. Yang pertama, mungkin kita bisa exit sembarangan, pokoknya nggak tahu kenapa, pokoknya ya jual aja gitu. Ini satu hal yang mungkin nanti kita bisa lihat dari beberapa kasus yang ada juga. Lalu kita bisa jual ketika kita sudah hit dengan target yang sudah kita bikin di trading plan awal, atau ternyata kita keluar ketika jebol dari support atau stop loss dari trading plan-nya kita, atau kita bisa keluar ketika ada guyuran dari market. Kenapa? Karena biasanya guyuran-guyuran seperti ini di area resisten biasanya sering terjadi, maka ya kita bisa keluar dulu ketika ada guyuran. Biasanya ada yang namanya supply dari market, sehingga biasanya harga akan berkoreksi baik sementara atau jangka panjang. Nah, di exit yang sembarangan di poin yang ini, maka kita bisa melihat beberapa hal yang bisa kita cermati nih. Pertanyaannya, kenapa sih exit sembarangan? Biasanya kita bisa exit secara terburu-buru. Marketnya sebenarnya masih kuat, tapi kita udah nggak sabar, pokoknya pengen langsung take profit aja, langsung keluar 1% pokoknya untung langsung keluar. Ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita bisa membungkus profitnya, tapi kalau kita misalkan bisa melihat bahwa momentumnya masih on, seringkali kita langsung keluar dan harganya terbang terus ke atas dan kita seringkali menyesal. Maka cukup penting untuk melihat bahwa mengukur kekuatan dari market itu menjadi salah satu yang bisa kita amati, gitu ya. Lalu selanjutnya exit karena floating loss terlalu besar. Ini juga biasanya suka terjadi, misalkan kita baru loss 2%, 5% kita masih keep karena ya udahlah, berharap nanti balik lagi ke BEP minimal, ya udah kita jual. Ternyata loss-nya jadi 10%. Ya, kalau gitu tadi dijual deh di minus 5%. Tapi habis dari 10% turun lagi ke 20%. Aduh, kalau gitu tadi di 10% nggak apa-apa dijual aja, daripada kayak sekarang minusnya udah jadi 20%, terus minus lagi 30%. Wah, makin dalam gimana ya? Coba lihat dulu deh supportnya. Kayaknya ada support di sini nih. Ya udah deh, tahan dulu, nanti aja tunggu mantul naik ke atas, ngurangin loss baru dijual. Ternyata minus 30%, tembus lagi ke bawah, jadinya minus 40%. Minus 40% udah lumayan dalam nih, gimana nih? Ya, kalau gitu kemarin dibuang beneran nih. Ini mau averaging down apa buang ya? Di averaging down takut turun, dibuang dia takut naik. Kenapa? Karena udah cukup besar, biasanya jadi problem. Tapi yang kadang sering kali jadi problem ya psikologi terganggu, karena lossnya udah gede banget, aduh, 50%, udah lah, dibandingin turun terus nanti jadi 70-80%, udah buang deh. Habis dibuang biasanya terbang. Kenapa? Karena area exitnya kita menjadi area entry-nya orang, gitu ya. Area exitnya kita menjadi area entry-nya orang. Udah turun dalam, udah masuk lagi area demand, kita baru buang. Terlalu lama kita buangnya, gitu ya. Itu seringkali juga terjadi. Lalu exit karena baru floating loss. Nah, ini juga seringkali terjadi kalau misalkan udah berkali-kali kejadian seperti ini, gitu ya, udah berkali-kali loss-nya cukup besar, bagus menjadi disiplin, gitu ya. Baru loss kecil dibuang, loss kecil dibuang. Tapi kalau misalkan setiap kali trading kita misalkan langsung baru beli turun buang, baru beli turun buang, baru beli turun buang, lama-lama cepat habis modalnya. Gitu. Maka kepresisian kita entry, kematangan trading plan, lalu mencicil entry ini menjadi satu hal yang cukup penting, karena yang kemarin kita udah bicarain, makin ngasal entry-nya gitu ya, maka exit dengan selamatnya itu makin susah. Jadi selain berbicara entry, exit, maka entry ini menjadi salah satu key point juga yang penting. Jangan sampai kita masuknya di posisi-posisi yang biasanya relatif tanggung, di support enggak, di break dari resistance enggak, posisinya biasanya dari tengah. Jadi ini yang biasanya juga sering jadi problem, gitu ya. Lalu udah profit 5%, aduh takut turun deh. Dari kemarin rugi terus nih. Ya udah deh, daripada nggak untung 5%, 4% masih ada profit, buang. That's good gitu ya kalau misalkan kita
profitnya konsisten seperti itu sebenarnya bagus. Tapi problemnya adalah yang tadi, karena momentumnya masih bagus sebenarnya, namanya market naik, habis naik pasti ada ayunan lah gitu, nggak mungkin naik terus, pasti ada ayunan. Nah biasanya habis naik kencang, diayun sedikit turun langsung buang, habis itu ternyata marketnya rally lagi, habis rally, wah kalau gitu nggak dibuang, beli lagi ke atas, habis beli di atas ternyata turun, jadinya cut loss, yang tadinya udah profit jadi bisa BEP atau bahkan jadi rugi. Nah biasa hal-hal seperti ini juga menjadi salah satu apa ya, hal yang bisa kita perhatikan. Kenapa? Karena kita waktu entry nggak punya plan, exit pun nggak punya plan, gitu ya. Nggak ada apa ya, indikator atau hal-hal khusus yang kita lihat menjadi satu dasar pertimbangan analisa yang kita jadikan landasan, gitu. Jadi itu nggak ada, pokoknya beli, masuk, keluar. Nah itu menjadi salah satu yang mungkin kita boleh pikirin, gitu ya. Nah ini selanjutnya, maka nggak ada alasan yang jelas gitu. Eh, pokoknya udah kayaknya 1% 2% udah cukup, atau misalkan baru beli langsung pasang gitu ya, baru beli misalkan beli let's say 200 langsung pasang di 202, beli 204 langsung pasang 206. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi problemnya adalah kita nggak punya alasan yang jelas gitu. Jadi selama kita punya alasan, misalkan kita beli 200 karena melihat bahwa oh ya ini marketnya udah nggak kuat, ya udah kita jual 202, itu nggak masalah sebenarnya, karena kita udah punya landasan berpikir. Tapi habis beli langsung buang 202 misalkan seperti itu, kita nggak punya landasan berpikir, istilahnya seperti itu. Maka hal-hal seperti ini menjadi hal yang penting, apalagi kalau misalkan exitnya karena itu teman-teman nih, udah buang ya, temennya buang misalkan saya nggak tahu di harga berapa, kita udah turun baru ikutan buang, tapi si buang, oh benar naik lagi ke atas. Nah hal-hal seperti ini juga sama gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa trading plan tiap orang mungkin akan berbeda karena psikologinya berbeda, time frame-nya berbeda. Maka yang paling penting adalah bisa menyesuaikan dengan time frame-nya kita, atau trading plan ini harus menjadi satu landasan berpikir yang boleh kita bangun. Bukan berarti bahwa dengan kita bikin trading plan ini pasti selalu untung, enggak, tapi at least kita punya kerangka berpikir atau peta untuk kita tahu ancang-ancangnya kita baiknya sesuai kriteria yang cocoknya dengan kita di berapa, supaya apa? Supaya nggak terjadi namanya penyesalan gitu ya. Dibeli turun nyesel, nggak dibeli harganya naik nyesel, dijual naik nyesel, nggak dijual turun nyesel. Maka itu akan selalu terjadi dan menjadi bias psikologinya kita. Maka penting sekali untuk menjaga kita trading jangan sampai banyak bias psikologi gitu ya. Maka penting banget yang tadi namanya trading plan, bagaimana kita bikin entry, kemarin udah kita pelajari, dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita exit gitu ya. Nah terus selanjutnya, nah ini yang tadi, exit ketika loss-nya besar, biasanya ini satu disebabkan karena kita nggak punya trading plan yang jelas gitu ya. Ketika kita udah loss 5%, berharapnya pengen BEP gitu ya. Aduh, tahu gitu tadi jual BEP. Udah loss 10%, tahu gitu tadi dijual aja 5%. Sekarang loss 20%, ya tahu gitu loss aja jual aja deh kemarin waktu masih loss 10%. Nah, sekarang udah lossnya 30%. Aduh, minusnya 30% nih, misalkan let's say minusnya 10 juta atau minusnya 20 juta. Aduh, lumayan nih, bisa jadi motor satu gitu. Nah, itu kemarin waktu masih minus 500.000 dibuang. Sekarang minusnya 30%, nggak dibuang takut makin turun, dibuang ini udah disupport takut dia naik. Nah maka kalau yang lossnya udah dalam-dalam, biasanya makin banyak dilema di kepala, jadi makin banyak apa ya, bias itu psikologinya, dibuang sayang nggak dibuang sayang, jadi serba salah. Maka jangan lossnya gede-gede, dan problemnya kalau udah loss gede-gede yang tadi, buat balikin mental, buat ngekip tuh jadi susah. Pokoknya biasanya kecenderungannya yang tadi, pokoknya untung 1% 2% buang, untung 1% 2% buang. Tapi kalau loss 20-30% berani nahan, giliran untung 1% 2% nggak berani nahan. Kenapa? Karena takut rugi lagi dibandingin nggak untung. Pokoknya 1% 2% buang deh, dibandingin kayak kemarin nih 20% 30%, aduh baru buang. Sekarang kalau ada untung 1% 2% lumayan deh, buang aja. Habis itu biasanya masih harganya naik. Udah gitu apa yang terjadi? Dibeli lagi di atas, habis dibeli di atas harga turun, cut loss lagi, yang tadi udah untung ke depan hilang lagi. Itu yang seringkali jadi problem. Kenapa? Karena psikologinya juga nggak bagus. Penyebabnya apa? Loss-nya kegedean. Maka jangan pernah sampai loss-nya gede-gede. Gitu. Itu
salah satu kunci yang paling penting ketika trading, jangan pernah loss-nya gede. Kalau loss-nya udah gede-gede pasti ngaco tradingnya, mending libur dulu. Jangan dipaksain untuk trading, kalau nggak makin bakar duit, makin kita pengen untung, makin rugi. Makin kita pengen kejar balik modal, makin rugi. Gitu. Jadi jangan paksain kalau misalkan habis loss-nya gede, udah nyantai dulu aja, ulangin lagi dari skala kecil, dapetin berkali-kali cuan, udah dapetin PD-nya lagi, baru kita trading mulai digedein lagi size-nya sampai balik lagi ke size awal. Gitu. Itu no problem, itu salah satu apa ya, siklus perjalanan trading yang setiap orang pasti lewatin gitu ya. Jadi no problem, tapi jangan berkutat di sana terus gitu. Kalau kita udah pernah ngalamin misalkan loss dalam, ya udah, oh ini dijadiin pengalaman, jangan sampai terus seperti itu gitu. Maka kita harus membenahi. Misalnya kita dikasih hikmat tiap orang gitu ya untuk bisa melihat bahwa apa hal yang harus kita perbaiki. Namanya orang dari hari ke hari pengen dong pasti lebih baik daripada hari kemarin. Maka penting banget untuk kita memperbaiki apa yang udah kita kemarin salah, kita evaluasi, oh ternyata cara seperti ini nggak cocok nih sama kita, maka kita rubah, kita punya trading system gitu ya. Lalu ini yang tadi gitu ya, waktu baru floating loss karena tadi ruginya udah gede-gede, langsung cut loss, turun 1-2 tik langsung cut loss, turun 1-2 tik langsung cut loss. Problemnya kadang habis kita beli itu nggak bisa langsung naik gitu ya, nggak bisa langsung naik, ada aja namanya volatilitas di market, turun 1-2 tik itu sebenarnya masih cukup wajar lah ya, 1-2 tik. Kalau misalkan tiap kali kita beli langsung naik, tiap kali kita beli langsung naik, kayaknya udah jadi orang paling kaya sedunia gitu, udah jadi cenayang, nggak mungkin gitu. Karena kita trading, kita melihat peluang gitu. Semua berbicara tentang peluang. Dengan kita pokoknya tiap kali beli langsung cut loss, tiap kali beli langsung cut loss, ya pasti lebih cepat habis. Nah, bukan berarti kita nggak boleh cut loss atau cut loss cepat itu jelek, bukan. Tapi problemnya yang tadi, penyebab kita cut loss terus-terusan apa? Jangan sampai ruginya gede. Kalau ruginya udah kegedean, problem selanjutnya apa? Kita takut rugi lagi. Gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin trading nggak boleh rugi. Masalahnya trading ini kita nggak mungkin nggak pernah rugi lagi gitu, nggak mungkin. Namanya trading pasti ada aja kemungkinan trading kita yang rugi itu pasti ada aja. Maka selalu berhati-hati untuk jaga modalnya kita, jangan sampai ruginya kegedean. Gitu ya. Nah ini, maka ya kalau misalkan kita udah rugi banyak, biasanya akan takut akan rugi lagi. Nah, yang paling aman untuk menjaga psikologinya kita adalah selalu gunakan uang dingin, gitu ya, untuk kita trading. Jadi kalau waktu kita lagi error, waktu kita lagi coba, itu nggak terlalu, beban psikologi kepada kita itu nggak terlalu gede, lebih enteng teman-teman. Nah, selanjutnya exit ketika hit target ini ada macam-macam, teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan-nya teman-teman. Yang pertama kita bisa melihat dengan chart pattern, lalu kita bisa menggunakan Fibonacci, lalu kita bisa menemukan target dari resisten yang sudah ditentukan waktu kita buat di awal trading plan, waktu kita mau entry, atau kita bisa menggunakan juga persentase ketika harga ini udah naik misalkan 20%, 30%, 50%. Oh saya 20%, tiap kali 20% nyaman, udahlah, aja mau naik lagi, no problem. Jadi teman-teman harus bangun trading system yang sekali lagi juga cocok dengan teman-teman, gitu ya. Nah, yang pertama misalkan chart pattern di sini ini ada sama BCD, kita bisa lihat bahwa di sini dasarnya ini range harganya low-nya 88, lalu range di sini kurang lebih 176, secara gambar besar kurang lebih dia membentuk pola double bottom gitu ya, dari 88 sampai 176 gitu ya. Kurang lebih range harga kenaikan ini 88 poin. Maka ketika harga ini bisa menembus nih harganya teman-teman di sini, di range harga 176 breakout, maka kita udah langsung tahu potensi target naiknya itu berapa, 264 gitu ya. Datangnya 264 ini dari mana? Dari ini 176 ditambahin tadi selisih yang di sini 88. Jadi datanglah 264. Maka ketika harganya menyentuh 264, kita jual. Dekat-dekat 264 ini kita jual. Aduh, takutnya naik lagi. Yaitu trading dengan nggak ada trading plan juga tuh biasanya. Berharap. Pada akhirnya dari sini udah dikasih 264, dari 176 ke 264 berapa persen tuh? Mungkin 40% ya. 40% depan mata nggak dikantongin, ujung-ujungnya turun, balik lagi ke bawah. Gitu, balik lagi ke bawah. Itu bisa aja. Maka penting banget kalau misalkan kita udah masuk, misalkan kita masuk dengan apa nih? Chart pattern, oke. Kita keluar dengan chart pattern.
itu boleh banget gitu. Maka harga dekat-dekat 264 kita buang. Kalau enggak ya kayak gini, misalkan bisa turun gini ke bawah gitu ya, enggak, malah nggak kebagian jual tadi di 260, 264 nggak kebagian, padahal harganya hit 264. Tapi nggak, ya trading plan hanya sebatas trading plan yang kita masuk tapi kita lupakan, tidak kita lakukan. Gitu. Itu yang seringkali jadi problem, dan penyesalan selalu datangnya belakangan, bukan di depan. Gitu ya. Maka penting banget kalau kita udah bikin trading plannya, harganya hit, at least ya kalau kita masih mau membiarkan dia naik, at least ya buang dulu lah 50%, 50%-nya kita kantongin dulu. Jadi kita nggak nyesel gitu. Kalau misalkan harganya naik terus, kita masih punya 50% barang. Kalau dia turun, at least kita masih happy, kita bisa buang 50% di atas. Kalau misalkan kita buang, misalkan let's say 20, 80 ya, misalkan kita buang 20%, ya harganya turun, kita nyesel, ya tahu gitu buangnya banyak kan. Tapi habis, kalau misalkan kita buang 20% dan harganya naik terus, kita happy. Kenapa? Karena kita masih keep yang 80%. Nah, untuk mengurangi bias yang akan terjadi, ada baiknya itu membuang tuh 50%. Sehingga kita mengamankan, kita punya psikologi. Kita nggak berperang lagi dengan diri kita. Gitu ya. Karena yang paling susah itu sebenarnya bukan berperang lawan market, tapi berperang lawan diri kita sendiri. Gitu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini, misalkan waktu kita entry di sini, waktu di sini kita break gitu ya, kita udah tahu nih range harga consolidation-nya dia dari 330 sampai 470. Maka waktu kita break di sini gitu ya, targetnya berapa? Kita tahu 470 kurang 330 kurang lebih 140 poin jarak dari sini ke sini. Maka ketika dia break di sini, jarak naik ke atasnya berapa? 140 poin. Maka targetnya 610. Maka di 610 kita bisa langsung buang. Kalau nggak buang gimana? Ya banyak kemungkinan bisa kembali refresh juga ke bawah gitu ya. Maka teman-teman boleh perhatiin kalau misalkan udah hit target, jangan terlalu over greed gitu ya. Dan kalau lagi turun juga jangan terlalu over fear gitu ya. Lagi naik jangan terlalu over greed, dan kalau lagi turun jangan terlalu over fear. Nah, karena yang terlalu berlebihan berharap naik nggak bagus, terlalu takut dia turun terus juga nggak bagus. Maka kita tetap harus wise melihat dengan apa, dengan kita menganalisa baik dengan technical atau menggunakan fundamental atau lain sebagainya. Gitu ya. Lalu selanjutnya misalkan kita menggunakan Fibonacci gitu ya. Misalkan di sini harganya ini udah naik nih teman-teman, dari level 125 naik kurang lebih sampai level 515 gitu ya. Ini udah naik berapa persen nih? Anggap dari 125 sampai 500 ya, berarti dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini udah gain 400% gitu ya. Nah, problemnya kita masih terus pengen ngarep sampai ke 1000. Dan Fibonacci-nya di sini, kita teman-teman belajar Fibonacci gitu ya, kita menggunakan Fibonacci extension. Kita lihat bahwa dari titik di sini nolnya, extension tertingginya di sini 4236-nya aja 490. Biasanya udah sampai extension 4236 dia harganya akan turun. Maka udah sampai sini ada bagusnya ya langsung jual. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak jual, biasanya udah ditarikan maksimum, biasanya dia akan turun. Ada kemungkinan nggak bisa naik lagi, bisa-bisa aja. Tapi ya kalau kita lihatin 2 minggu naiknya 400% secara logika kasar, maka yang paling bijak adalah kita buang, bukan beli lagi gitu. Kenapa? Karena 2 minggu ini naiknya 400%, masa iya kita udah 2 minggu, kita misalkan nggak punya barang, apalagi baru mau beli setelah harganya naik 400%. Kan nggak bijak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah punya barang 2 minggu naiknya 400% juga bijaknya ya di TP gitu, karena naiknya terlalu cepat. Kalau naiknya terlalu cepat biasanya dia turunnya juga akan cepat. Maka kalau udah kena seperti ini, ada baiknya dibuang. Misalkan contoh lain, misalkan seperti ini, harga dari 500 gitu ya, 500 naik sampai extensionnya di sini 2750 gitu ya. Udah nyampe sini naik kurang lebih berapa bulan nih? Sebulan 2 bulan naik 500 kali, 500% juga gitu ya, bukan 500 kali, 500% gitu. Dalam 2 bulan, ya baiknya dijual bukan dibeli. Kenapa? Karena naiknya udah cukup banyak, apalagi kalau misalkan kita lihat dari dasar sini ya teman-teman ya. Harga 200, kita bikin extension gitu ya. Kita lihat ke atas, ternyata harganya udah sampai sini sekarang. Ya kita buang lah, karena di titik-titik ini rawan koreksi gitu ya. Jadi boleh berhati-hati, apalagi kalau misalkan teman-teman baru beli
di all time high gitu ya, all time high nggak salah, tapi kalau udah naik yang rally-nya terlalu panjang begini gitu ya, itu hati-hati. Kalau misalkan all time high-nya baru break di sini kita beli di sini, no problem. All time high-nya belum rally. Kalau all time high-nya udah rally, kita ngarep lagi di atas, biasanya agak berhati-hati gitu. Jadi kita juga cukup bijak lah waktu kita yang kemarin entry gitu. Maka kalau kita udah beli, oh ternyata kita kemarin beli di sini break gitu ya, let's say nggak dapat di 500 deh, kita dapatnya anggaplah let's say di 700, waktu dia udah extension sampai ke 4236 ya, di daerah-daerah sini ada baiknya kita buang gitu ya. Jangan ngarepin terus mau naik kemana 10.000 20.000, ya jangan terlalu overgrade yang tadi ya, itu nggak terlalu bagus gitu ya. Nah misalkan contoh lain seperti ini sama, harga dari harga berapa nih, 70 dalam waktu kurang lebih 2 minggu sama tuh naik sampai 174, secara extension dia juga udah hit di 174 gitu. Jadi kalau udah langsung dalam waktu singkat kali naik kencang, ada bagusnya bukan dibeli tapi langsung dibuang. Nah, break di sini lah masih oke. Let's say 3 hari naik 100% kurang lebih, itu oke. Jadi kenapa dibuang 3 hari ya? Karena kita bisa melihat bahwa Fibonacci extension-nya dia udah sampai ke target, apalagi yang mau kita harapin. Mau naik, targetnya katanya 500, katanya 1000, ya katanya boleh katanya, tapi kita tetap harus melihat secara analisa yang bisa kita pahami, yang bisa kita jadikan selalu istilah barometer di dalam kita menganalisis. Jangan sampai ngikutin katanya gitu. Jadi teman-teman di sini happy banget kalau misalkan teman-teman bisa belajar dengan kelas mentorship di Mirai, supaya teman-teman juga bisa lebih profit konsisten di dalam perjalanan tradingnya. Lalu selanjutnya, nah atau misalkan kita lihat nih, harga sekarang gitu ya, kita bisa lihat harga sekarang 4390 ya, harganya ini baru mantul dari area support yang ada di sini nih kurang lebih ya gitu ya, dan ini pivoting di sini. Maka misalkan kita beli di sini, targetnya di berapa? 4690, balik ke arah resisten. Ya, nggak apa-apa. Ada yang misalkan yang lebih santai, nggak butuh upside terlalu gede, yang penting risknya juga rendah, maka misalkan tipe-tipe seperti ini lebih cocok. Yang apa? Kembali lagi ke profil resiko masing-masing, ke strategi masing-masing. Tapi intinya waktu kita entry, kita udah tahu nih target satunya kurang lebih di mana, 4690, maka dekat-dekat target satu waktu hit, jangan jadi FOMO kita paksain beli di paling atas, apalagi misalkan udah buang di sini gitu ya, udah buang di sini, terus kita beli di sini dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Nah, bisa-bisa cuan yang tadi di sini ke sini, misalkan let's say 10 juta, bisa-bisa nanti pas dia turun ke sini, cuan 10 jutanya hilang dan minus gitu. Kenapa? Karena kita udah FOMO gitu ya, udah nggak sesuai dengan trading plan kita adalah di sini jual bukan beli. Kenapa jadi beli? Biasanya hal tersebut akan terjadi ketika kita udah FOMO gitu ya. Yang tadi kita punya trading plan, jadi lupa, malah udah naik sini, kenapa jadi beli gitu ya. Itu yang kadang-kadang juga jadi salah satu yang hal yang sulit, yaitu kontrol diri gitu. Maka penting banget untuk trading ini, penguasaan dirinya harus baik gitu ya. Karena yang paling susah diatur atau yang paling susah lawannya, sekali lagi bukan dari marketnya aja, tapi dari dalam diri sendiri gitu ya. Ada orang misalkan temenan trading bareng antara si A dan si B, entry-nya sama-sama, exit-nya sama-sama, tapi end of month-nya portofolio belum tentu sama. Yang satu si A misalkan profit 20%, belum tentu si B profit. Kenapa? Karena faktor psikologinya berbeda, faktor money management-nya berbeda, semua halnya berbeda, meskipun sekali lagi entry exit-nya sama. Gitu, tapi bisa berbeda banget hasilnya. Maka penting banget cari sekali lagi yang sesuai dengan kita. Gitu ya, misalkan selanjutnya aku mah pokoknya terbiasa misalkan nge-swing gitu ya. Kita pakai persentase aja. Kita let's say misalkan dia baru breakout nih dari dia punya trend line. Kita beli di area sini 1075. Kita mau pasang target berapa?
Oh, misalkan kita udah tahu nih, misalkan kita pakai resistance sebelumnya segini 30% atau 40%. Karena terbiasa 30% atau 40%, mau nyampe sana kita buang boleh. Atau misalkan, wah ini ternyata naiknya cukup lumayan, kita mau pasang target dari sini, ini masih bisa nih, 1 kali lipat lagi. Tapi ada dasar berpikirnya, oh ini misalkan di sini adalah wave besar, wave 4 misalkan, di sini baru mau running wave 5, di mana wave 5 biasanya akan lebih tinggi daripada wave 3-nya. Nah, itu menjadi satu landasan berpikir. Itu boleh kita gunakan. Maka kurang lebih kita punya target area 100% ini menjadi realistis. Pada akhirnya meskipun memang harganya masih naik, ya nggak apa-apa. Targetnya kita adalah dari entry-nya kita 100%. Nggak masalah. Yang paling penting adalah sekali lagi kita profit konsisten. Trading dengan profit konsisten. Kita nggak akan pernah bisa beli di paling dasar, jual di paling atas. Sesekali mungkin bisa. Tapi kalau terus-terusan berharap bahwa kita bisa beli di paling dasar dan jual di paling atas, percayalah itu nggak bisa. Gitu, kecuali kita time traveler gitu ya. Manusianya dari abad berapa 2050 pakai mesin waktu balik ke abad tahun sekarang 2022 gitu. Ya mungkin kalau itu beda cerita, tapi nggak mungkin gitu ya. Maka penting banget sekali lagi punya rasa syukur dalam kita punya trading juga penting gitu. Jadi logis lah, maksudnya kita kira-kira dengan kita punya pengalaman, nanti kalau teman-teman udah sering analisa saham gitu ya, teman-teman bisa ngerasain kira-kira yang ini bisa jalannya jauh, yang ini nggak bisa jalannya jauh, yang ini bisa kira-kira masih bisa beggar nih, belum tentu beggar, tapi dengan teman-teman sering menganalisa, teman-teman dapetin feeling kira-kira yang ini bisa jauh, yang ini nggak bisa jauh. Maka misalkan teman-teman tadi 100%, 99% menjadi realistis. Lebih dari itu, ya anggaplah bukan jatahnya teman-teman, gitu ya. Jadi jangan terlalu ngoyo bahwa, aduh, tahu gitu masih dikit, biarin aja sampai ke atas. Teman-teman udah dapat gain 100% dalam waktu nggak sampai sebulan aja, harusnya udah happy banget. Kenapa? Karena teman-teman cari di mana instrumen investasi lain yang bisa gainnya 100% nggak sampai 1 bulan. Itu susah banget, gitu ya. Ya mungkin banyak sih investasi bodong yang menawarkan jaminan profit gitu ya, 2% sehari, 60% sebulan, ya ada sih, cuma pada akhirnya ya kita bukannya untung malah hilang sama modal-modalnya gitu. Jadi tetap pada akhirnya berpikirlah dengan logis, realistis, jangan terlalu teriming-iming dengan sesuatu gitu ya. Lalu selanjutnya exit ketika di bawah support, ini penting gitu ya teman-teman. Kalau misalkan memang plannya udah nggak sesuai gitu ya, mau di intraday kita boleh bisa buang dengan misalkan kita mau pakai candlestick menitan, atau misalkan kita menggunakan bid offer gitu ya, ada bid yang tebal tiba-tiba jebol, kita mau buang itu juga boleh gitu ya. Atau misalkan nunggu closingan, dekat-dekat closing, nunggu harganya lebih confirm, takutnya cuman bikin tail ke bawah doang, itu juga boleh. Atau misalkan kita mau jual besok paginya, nunggu confirm hari ini, yaudah besok pagi kita baru buang, no problem. Pada akhirnya sekali lagi cari yang cocok sama teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman merasa saya mah takutnya kalau buang di intraday takutnya nanti sore naik lagi gitu ya, atau besok naik lagi, ya udah, karena teman-teman beranggapan intraday ini teman-teman sering istilahnya kecelek gitu ya udah jualnya di closing aja. Tapi kalau closing takutnya terlalu jauh, ya udah intraday 50%, closing 50%. Aduh, intraday sama closing sibuk, nggak bisa liatin saham, ya udah ceknya malam hari, besok pagi langsung buang. Maka sekali lagi nggak ada metode yang paling cocok dengan semua orang. Maka carilah yang cocok dengan diri kita, gitu ya. Itu penting untuk teman-teman bisa pahami. Lalu selanjutnya misalkan contoh di sini, teman-teman ini harga misalkan turun dari berapa ya, 1.500 sekian, turun sampai 500, waktu jebol candle pertama di sini, teman-teman tadi bisa melakukan 3 hal. Buang ketika intraday langsung, buang semua atau buang setengah. Yang kedua, teman-teman bisa buang di closingan gitu ya, jam berapa, 4.49, 4.50, teman-teman mau buang semua, atau buang setengah karena di intraday udah buang setengah boleh, atau teman-teman memang sama sekali nggak bisa lihat, besok malam, nanti malam baru lihat, ya besok pagi baru buang. Ya, teman-teman harus mengerti semua konsekuensinya kalau buang di intraday. Memang risknya paling kecil gitu ya, tapi banyak volatilitas, bisa false.
kalau di sore hari itu lebih confirm tapi spreadnya jadi jauh, apalagi yang besok pagi makin confirm tapi makin jauh spreadnya. Maka teman-teman harus menyadari ketiga hal ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekali lagi, cari yang teman-teman cocok dengan profil teman-teman. Jangan sampai kita istilahnya apa ya, menggunakan yang kita nggak nyaman gitu ya. Nggak usah, cari yang kita nyaman. Nah, pada akhirnya misalkan di sini kita di candle ini nih, misalkan kita belilah di support gitu ya, di supportnya bagus. Ketika jebol sini kita disiplin bagus, tapi kalau nggak disiplin dari 500 turun sampai 250 nih, dalam waktu kurang lebih sebulan setengah, minusnya 50%. Sebulan setengah minusnya 50%, gitu ya. Pengennya investasi di saham, pengennya menggulung kita punya aset atau modal supaya bisa profit konsisten, tapi pada akhirnya yang ditahan bukannya untung, tapi yang ditahan adalah yang lagi rugi biasanya. Yang untung dijual, yang rugi ditahan. Ini sering kali. Maka penting banget untuk disiplin. Gitu ya. Jangan sampai kita pengen cuannya tapi nggak siap ruginya. Gitu ya. Maka nggak bisa. Maka penting banget untuk disiplin. Gitu ya. Kalau udah bikin trading plan-nya, dilakukan. Lalu misalnya sama, udah jebol dari support sebelumnya kurang lebih 360 gitu ya, udah turun, harapannya ini bisa balik lagi ke atas gitu ya, harapannya gitu ya. Tapi kenyataannya ya harganya di sini tembus gitu. 360 kita nggak buangnya ke 328 kurang lebih, anggaplah ini minus 7% gitu ya. Hari yang kita nggak buang, yang kejadiannya gimana? Oh, di sini kita nggak buang nih. Let's say anggaplah kita punya modal di berapa 400 gitu ya. Dari 400 ini cuma beda berapa bulan? 3 bulan mungkin ya, dari 400 jadi 100, minusnya 75%. Gitu ya. Dalam waktu 3 bulan bukan untung malah loss 75%. Kenapa? Ya satu nggak disiplin, kedua ya memang ini trennya lagi turun. Gitu. Jadi kalau misalkan kita trennya lagi turun, beli murah bagus, tapi kalau menjadi makin murah itu nggak bagus. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu yang kemarin di entry paling bagus cari yang lagi uptrend. Kalau misalkan cari yang downtrend, upside-nya nggak banyak, resikonya gede. Gitu ya. Jadi kalau trading gini jangan ngarepin apa namanya upside-nya terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau udah jebol wajib disiplin. Nggak disiplin ya di pasar modal nggak ada ampun. Gitu ya. Sekalinya kita nggak disiplin, ya pasar modal nggak peduli siapa kita, dihajar terus ke bawah. Gitu. Jadi selalu ingat untuk disiplin. Lalu selanjutnya exit ketika ada guyuran. Nah, guyuran ini biasanya muncul ketika harga ini menyentuh area-area yang namanya area supply, gitu ya. Ketika muncul area supply, di mana orang merasa bahwa harga ini udah kemahalan, semua orang akan menjual. Maka pada area ini biasanya tekanan jualnya lumayan tinggi. Misalkan ada yang beli dijual lagi, ada yang beli dijual lagi, ada yang beli dijual lagi. Nah itu biasanya sudah mulai masuk ke area-area supply. Maka kalau misalkan udah muncul nih, misalkan ini kita tahu nih area-area sini area resisten nih, ini naik gitu ya, candle-nya naik, langsung diguyur gitu ke bawah gitu ya. Maka udah alert kalau misalkan seperti ini kemungkinan besar akan ada guyuran lanjutan karena hari ini baru mulai guyuran. Maka kalau misalkan kita break dari candle ini ya, misalkan kita pakai candle ini, besoknya turun daripada candle low ini kita bisa buang. Kalau nggak buang, ya ini bisa turun dalam seperti ini gitu ya. Maka hati-hati kalau misalkan harganya ini udah mulai masuk area resisten. Kalau misalkan memang let's say harapannya kita misalkan tadi buy on breakout ternyata gagal, ya disiplin. Karena beli buy on breakout ya kita harus langsung buang karena false break. Kalau false break ya kita buang. Kalau dia masih confirm break ya kita boleh hold. Pada akhirnya teman-teman harus tahu beli buy on breakout atau misalkan beli di support semua punya konsekuensinya masing-masing. Beli di breakout cepat bisa jalan, yes, tapi kalau misalkan di breakout gagal, itu dalamnya dalam banget ruginya kalau kita nggak disiplin. Jadi sama di support, kalau di support mungkin jalannya lama, gainnya lama, tapi relatif jauh lebih aman. Jadi sekali lagi kayak kemarin pun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama halnya ketika kita exit, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sesuaikan kembali dengan kita punya profil resiko.
kurang lebih itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Bu Marta atau Glinda ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk materinya. Jadi sahabat Mirasat semoga tercerahkan. Jadi tadi minggu lalu udah belajar cara entry-nya, sekarang belajar cara exit-nya. Nah Pak Yudi, maaf. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Yudi. Kalau secara umum beberapa pertanyaan yang masuk itu adalah terkait dengan strategi. Apakah berbeda strategi untuk scalping, strategi exit untuk scalping, kemudian day trade dan juga investasi. Nah, strateginya pembedanya seperti apa? Sebenarnya buat aku pribadi semua sama aja, yang membedakan tuh speed gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman anggapannya teman-teman melihat pembalap F1 gitu ya, teman-teman tahu bahwa teman-teman tuh nggak mungkin langsung nyetirnya di F1. Pasti nyetirnya latihan pertamanya apa? Pasti latihannya dari go-kart, dari yang terkecil dan terlambat dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pertama kali trading, ya pasti kita tradingnya dari apa? Misalkan dari BCA, BRI, Mandiri gitu ya. Itu pasti dari yang speednya slow, resiko rendah, volatilitasnya yang rendah-rendah dulu. Nah, itu biasanya buat orang yang masih invest atau swing panjang. Nah, makin kita menguasai, makin kita mengerti, biasanya kita akan mulai makin cepat speednya. Contoh, misalkan kita lari dari go-kart, kita mulai lari ke F3 gitu ya. Lari ke Formula 3 dulu, nggak mungkin langsung ke F1 karena dari kapasitas speed berbeda, ukuran juga berbeda, maka mulai kita misalkan masuk ke second liner gitu ya, kita akan waktu durasinya biasanya lebih singkat. Tapi caranya gimana, beloknya sama aja. Kita harus cari istilahnya racing line. Kalau misalkan di balapan ada racing line-nya nih, sama halnya dengan saham atau investasi. Kita punya trading plan-nya nih. Trading plan-nya gimana? Sama aja, buy on support, buy on breakout, jual dekat resisten, jual dekat guluran, atau tadi jual ketika break support, semua sama aja. Cuman bedanya speed-nya. Yang satu mungkin bisa monthly gitu ya, yang satu daily, yang satu menit. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih, Bu Marta, nggak ada bedanya. Cuman ya speed-nya aja yang berbeda. Kalau kita belum pernah langsung nyetirnya F1 pasti kecelakaan. Karena kita nggak tahan dia punya G-force gitu. Sama kita trading gorengan, langsung diaduk-aduk sama volatilitas ya pasti muntah mules-mules gitu. Kenapa? Karena kita nggak siap. Gitu. Sebenarnya sama aja. Oke, berarti sebenarnya semua strategi ini bisa diterapkan untuk semua jenis typical trading dan juga investasi gitu ya, Pak Yudi? Bisa. Ya. Nah, kalau misalnya tadi dengan chart pattern atau dengan Fibonacci misalnya. Nah, kalau seperti itu memang jangkanya lebih panjang atau sebenarnya untuk scalping juga bisa, Pak Yudi? Bisa, tapi mainnya kan yang tadi misalkan contoh pakai menitan. Iya. Fibonacci-nya ya pakai menitan gitu. Bisa aja, nggak ada masalah. Oke, baik. Jadi yang membedakan nanti itunya chartnya ya, Pak Yudi. Betul. Chart time frame. Betul. Iya, baik. Dan semoga menjawab ya sahabat Mirasat, karena ini cukup banyak yang bertanya tadi. Kemudian, Pak Yudi, ini kalau misalnya di case tertentu, kalau misalnya udah loss besar, 50, 60, 70%, kalau dari Pak Yudi, sarannya seperti apa? Sarannya start dari nominal yang kita nggak ada pegang. Jadi teman-teman harus ngukur, karena tiap orang masih beda. Teman-teman nggak bisa samain uang 10 jutanya kita sama 10 juta sama teman kita gitu. Kita nggak tahu 10 jutanya dia dari asetnya berapa, deg-degan apa enggak. Mungkin 10 juta tuh buat kita tuh bisa sangat deg-degan. Kenapa? Karena kita cuma punya segitu-gitunya. Nah, maka teman-teman habis misalkan loss banyak, cari yang sama sekali teman-teman trading sama sekali nggak deg-degan, nggak mules, sampai nggak bisa tidur. Nah, teman-teman harus tahu berapa nominal yang teman-teman nyaman. Nah, ketika udah dapat nih nominal yang nyaman, teman-teman trading dulu aja dengan nominal tersebut, konsisten, nanti juga ngegulung sendiri, PD-nya udah jadi, feel-nya udah jadi, nanti juga lama-lama ngegedein sendiri. Dibanding tiap kali rugi top up, tiap kali rugi top up, tiap kali rugi top up, itu mau sampai kapanpun bukannya berkembang malah habis duitnya. Gitu. Kenapa? Karena panas kitanya. Pengennya kejar lagi. Tapi kita nggak mengintrospeksi diri, membenahi diri. Bukan marketnya yang salah, tapi kitanya yang salah. Gitu.
Nah, kalau misalnya udah terlanjur, misalnya minusnya tadi gitu ya Pak Yudi, kalau dari Pak Yudi sendiri biasanya itu memilih untuk di-cut aja atau udah dibiarin aja? Kalau aku biasanya tipenya mending tega gitu, aku cut starting dari nol. Kenapa? Karena kalau kita masih nge-hold saham yang minus, sadar nggak sadar itu pressure-nya tiap kali buka porto akan muncul. Aduh, tiap kali lihat udah langsung ada tekanan. Beda sama sekali kalau portonya kosong, itu sama sekali nggak ada tekanan. Meskipun ya kemarin-kemarin misalkan kita udah banyak lumayan gitu, tapi dengan porto kosong tuh lewat sehari 2 hari juga itu feel-nya hilang, kereset waktu kita udah tidur tuh kereset gitu. Kurang lebih gitu sih. Iya, betul. Sama, saya juga merasa yang sama. Jadi, dan kayaknya memang jadinya kalau misalnya di Porto ada yang minus, malah jadi beban tambahan yang akhirnya jadi Betul, nggak rasional gitu ya. betul. Ya, jadi mungkin kalau misalnya memang atau misalnya sahabat Mirasat mungkin udah cukup banyak portonya yang memang minus, buka akun baru aja Akun gitu baru ya. aja Jadi terpisah. Ya. iya, buka akun terpisah jadi nol, benar-benar dari nol. Ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Kita lanjut lagi. Nah, Pak Yudi, kalau tadi terkait dengan pertanyaan tadi kan Pak Yudi sempat ada sampaikan bahwa kalau misalnya kita mau target mau jual, misalnya kita bisa jual 50% gitu ya. Misalnya kita udah jual 50% dari target gitu ya, udah sentuh resisten, kemudian naik lagi. Nah, kalau seperti itu baiknya kita nambah porsi atau biarin aja? Pilihan yang tadi kedua, misalkan kita jual dulu setengah, kita biarin setengah. Atau kalau misalkan kita udah jual habis semua gitu ya, udah jual habis semua, boleh beli nggak? Maksimal yang kita beli ya senilai cuannya aja. Jangan kita beli lagi semua dengan modal dan cuannya, apalagi kita beli lebih banyak daripada yang pertama kali kita beli. Itu pasti biasanya waktu turun habis semua. Kenapa? Karena kita belinya di area supply. Jadi kalau misalkan aduh gatel maksa pengen beli lagi, kalau udah kejual semua nih, ya beli dengan cuannya aja lah, dikit dong, kalau naik terus gimana ya. Kalau mikirnya selalu tentang cuannya ya seperti itu, tapi kalau kita mikirnya kalau nanti turun gimana, siap nggak kalau turun. Kadang orang tuh suka lupa gitu, pengennya pertama kali beli saham yang dilihat bukan kalau turun rugi berapa, wah kalau beli naik segini, wah bisa beli motor, bisa beli iPhone 14, bisa liburan ke Bali, tapi lupa waktu dia turun kita nggak hitung resikonya berapa. Maka itu yang seringkali menjadi hal fatal ketika kita trading. Kita nggak siap dengan resikonya, maka turun ngapain, diem. Kenapa? Karena nggak tega, mau ngekatnya nggak tega, karena nggak siap dengan resikonya gitu. Baik. Nah, Pak Yudi, ini ada yang tanya juga terkait dengan cara tarik Fibonacci-nya. Kalau dari Pak Yudi nanti di minggu-minggu depan ada materi tentang Fibonacci atau Di boleh pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oh, oke. Jadi nanti untuk yang cara tarik-tarik garisnya nanti aja ya Pak Yudi di minggu depan ya. Oke, kita baik. bahas di minggu depan. Oke, siap. Nah, Pak Yudi, ini berikutnya ada yang tanya juga terkait dengan kalau misalnya kalau misalnya kita jual, tadi kan ada satu strateginya kalau misalnya kita jual pada saat dia jebol support. Nah, support itu kan kadang ada jarumnya nggak pas di body candle-nya. Nah, itu sebaiknya ambil supportnya yang mana ya? Ambil yang terluar. Kadang kan ada yang suka pakainya cuman closing, bukan pakai low. Misalnya closing 500, low-nya 490. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kita menggunakan area supportnya area 500, jebol 500, kita buang. Di historical data sebelumnya 490 itu titik entry orang loh. Maka yang paling aman dan bagus adalah kita pakai tail atas dan tail bawah. Itu yang paling rasional menurut aku. Kenapa? Karena nggak ada historical data yang istilahnya pernah nyangkut atau pernah emang beli juga di harga itu. Jadi itu lebih fair buat aku, lebih fair buat yang pernah beli sebelumnya. Itu dalam pemahaman aku seperti itu. Baik Pak Yudi. Dan kita lanjut ke beberapa pertanyaan terakhir, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Pak Yudi sebelum nanti kita buka buka untuk sesi tanya sahamnya. Baik, sebentar. Ini kebanyakan pertanyaannya saya pilihkan untuk yang exit dulu ya, sahabat Miraset. Ini ada cukup banyak untuk yang buy. Oke.
Kalau misalnya terkait dengan swing, kalau untuk batas loss-nya, kalau dari Pak Yudi itu untuk swing baiknya secara persentase sarannya di berapa persen ya Pak Yudi? Maksimal 10. Maksimal 10 berarti sama seperti kemarin ya. Iya, kenapa 10? Karena kalau kita 10 ruginya, untuk kejar balik 11% tuh masih kurang lebih equal ya, 1/1. Tapi kalau kita udah loss-nya 20%, kita harus kejar balik 25 gitu. Itu makin susah. Jadi jangan loss-nya lebih gede dari 10. Kita loss 5, kejar 5 masih gampang. Lebih dari 10 itu biasanya susah gitu. Baik, Pak Yudi, ini ada satu pertanyaan terkait dengan trailing stop. Jadi mungkin ada beberapa sahabat Miraset yang pakai strateginya untuk exit ini pakai trailing stop. Kalau dari Pak Yudi sendiri, ada saran nggak yang baik itu pasang trailing stopnya seperti apa? Trailing stop ada banyak macam-macam sebenarnya. Bisa satu menggunakan low candle dari candle terakhir. Satu. Kedua, bisa menggunakan MA8, bisa juga menggunakan MA20. Itu bisa juga gitu. Pada akhirnya teman-teman harus cari yang teman-teman suka. Karena kalau teman-teman pengen cari yang mana yang paling bisa jualnya paling tinggi, susah. Gitu, itu nggak bisa. Jadi nanti tetap dicari yang paling sesuai dengan yang paling sesuai gitu ya Pak Yudi? Ya kan kita misalkan di sini udah kasih beberapa cara, teman-teman tinggal coba yang teman-teman suka dan konsistenlah dengan cara itu udah. Ya, kalau sudah terbukti, sudah pakem berarti itu yang caranya udah yang paling benar ya. Yang sesuai dengan kita. Karena sekali lagi time frame beda, tujuan beda, maka pasti beda. Ya, masing-masing punya caranya masing-masing. Baik sahabat Miraset, karena kita hari ini bahasnya tentang exit strategi. Jadi kalau misalnya sahabat Miraset saat ini punya saham dan mau tanya ke Pak Yudi exitnya baiknya di harga berapa, jadi kita ngomongin exit ya. Coba bisa dimasukkan di kolom chat. Glenda boleh tolong dibuka kolom chatnya. Nanti kita pilihkan beberapa saham yang exitnya nih yang dibahas itu baiknya di level berapa. Nah Pak Yudi saya ambil dulu yang paling atas sebentar ya. Yang masuk paling pertama itu adalah saham, ini mohon maaf ya, ini bukan pertanyaan saya, yang masuk pertama saham bumi. Jadi kita bahasnya saham bumi lagi hari ini. Saham bumi ya? Iya. Oke. Sebentar, aku share screen dulu, mana Zoom-nya. Silakan sahabat Miraset, dimasukkan lagi pertanyaannya di kolom chat ya sahabat Miraset. Nah, ini balik lagi ke time frame ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belinya kemarin aku sempat mention nggak ya sini. Misalkan teman-teman beli dari harga di sini lah ya. Waktu dia break dari 72, itu kan ada pola double bottom. Double bottom di sini ya teman-teman bisa lihat bahwa targetnya dari sini kurang lebih naik setinggi dia punya double bottom. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang baru belinya di sini gitu ya, ketika break yang di sini, ini baru ada double bottom besar. Maka jarak yang teman-teman bisa lakukan untuk jual adalah 1 kali tinggi dari ini, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang belinya lebih atas lagi gitu ya, belinya pas break di sini, bisa nggak? Ya sebenarnya nggak ada masalah selama teman-teman mengerti bahwa resiko akan makin tinggi ketika misalkan beli di atas, tapi targetnya tetap akan teman bisa adjust gitu, bisa sesuaikan gitu. Nah, misalkan di sini teman-teman tadi beli daerah sini, breakout pertama aja gagal, breakout kedua beli, ya kurang lebih targetnya 1 kali tinggi. Itu langsung teman-teman tahu berdasarkan tadi kita udah nyusun target price-nya. Nah sekarang misalkan di bumi, satu kita udah punya apa belum? Kalau misalkan kita belum punya, maka trading plan-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita udah punya, maka kita akan mengawal. Misalkan kita beli ketika dia reversal dari candle pivoting yang ada di bawah sini. Di sini dia udah pivoting balik, kita entry waktu dia gap up, naik ke atas gitu ya. Di atas ini dia turun, ya let's say misalnya kita pakai candle hijau di sini dia turun, di sini kita udah bisa buang. Kalau misalnya kita
beli di sini, ya di sini kita udah boleh buang. Tapi kalau misalkan ternyata kita masih keep, maka di area sini kan udah menjadi area resisten lagi nih. Area resisten lagi, maka di sini naik, data nggak kuat, ya di sini kita boleh buang. Itu hal yang bisa kita lakukan, no problem. Tapi kalau ternyata kita plan saya adalah misalkan dia naik segini gitu ya, lalu dia ada retrace wajar dengan target dia naik lagi ke atas, berarti kan dia akan naik setinggi ini ke atas, maka ya kita akan menunggu nih tarikan selanjutnya. Kalau dia breakout, maka kita akan buang di daerah kurang lebih area 224 itu boleh. Kenapa? Karena area-area sini menjadi area resisten. Itu kalau yang biasanya ya swing tapi nggak terlalu panjang. Tapi kalau misalkan yang nafasnya lebih panjang lagi gitu ya, teman-teman misalkan nafasnya panjang, maka kita melihatnya dari skala besar, ternyata dia naiknya segini gitu ya. Kita menganggap ini adalah fase koreksinya. Bisa nggak misalkan ternyata seperti ini ke atas gitu ya, ke arah 318. Dibilang bisa ya mungkin bisa aja. Tapi ya nggak akan mungkin langsung bergerak langsung sampai sana. Maka teman-teman harus mengawal. Dia harus bisa break dari dia punya pergerakan yang ada di pergerakan sekarang. Kalau dia bisa breakout di atas, naik ke atas dia punya resisten sebelumnya, maka dia baru membuka peluang ya terdekat naik sampai ke sini, gitu ya. Di sini lihat, kalau misalkan dia nggak kuat ya kita buang. Kalau dia kuat ya kita mau keep ya boleh. Kalau kita mau buang 50% yang tadi gitu ya, 50% buang dulu deh, biar ngamanin cuan daripada nanti turun lagi ke bawah nggak ada cuan. Ya kita buang 50%, biarin 50% atas boleh. Tapi ternyata kalau misalkan di sini kita buang 50% dan turun terus, ya di bawah sini kita buang 50%, ya udah at least kita udah profit setengah di atas. Di sini kita masih profit itu udah nggak banyak. Jadi pada akhirnya posisi entry juga menentukan, dan sekarang udah beli apa belum juga menentukan nih. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini hampir sama kayak hari kemarin pertanyaannya. Dan pilihannya juga kurang lebih sama. Pak Yudi, berikutnya ada saham PBRX, Pak Yudi. Ya. Kemarin juga nih ditanya, kayak udah 3 hari nih PBRX ditanyain. PBRX ya, yang tadi aku bilang, ini harganya naik dari harga 70-an udah naik sampai 170. Masa iya baru mau beli? Jadi kalau baru mau beli nggak bisa. Tapi kalau misalkan mau jual, trailing stopnya di mana? Candle kemarin ini sebenarnya udah bikin shooting star, maka hari ini udah boleh keluar. Karena ini udah reversal, jadi udah boleh keluar. Ini kan turun dari berapa nih? Anggaplah 200 sampai 157. Ini kan turunnya lumayan jauh. Gitu. Maka kita udah boleh keluar di candle dari pagi. Keluar gitu. Kenapa? Karena ingat di sini udah ada yang ngumpulin banyak, naik, ya dia mau ARB 4 hari 5 hari pun masih bisa profit istilahnya. Jangan sampai ya terlalu yang over greed, ngarepin kemana 500, 1000 gitu. Seperti itu. Baik, Pak Yudi, kita ke saham berikutnya. Pak Yudi, ini ada saham, ini banyak nih ditanyain. Pola. Untuk pola sih, misalkan kita lihat kan ini kan masih sideways ya. Cuman belakangan di sini volumenya agak lumayan tinggi. Biasanya kalau misalkan pola-polanya kayak gini, ini mau breakout ke atas gitu. Jadi kalau misalkan plannya sekarang, misalkan kita beli let's say di harga kurang lebih di harga sini ya, supportnya mungkin ya 115, 105 gitu ya. Trading plan jangka pendek ya kita targetnya 145 sampai ke 155. Yang menarik kalau misalkan ini bisa pecah nih, 155-nya pecah, ini kan bisa naik 1 kali tinggi dari consolidation-nya dia. Jadi kurang lebih ini bisa naik sampai ke 232. Umumnya seperti itu. Kalau misalkan di akhir fase consolidation biasanya seperti ini. Misalkan contoh apa ya?
Tapi ini disclaimer ya teman-teman ya, bukan ajakan jual beli. Tapi biasanya kalau yang baru mau breakout, volumenya rame, kemudian waktu breakout di sini biasanya agak cepat. Contoh apa ya, antara komikir dulu. Coba ya. Misalkan contoh ini juga menarik gitu ya, waktu dulu ini teman-teman. Jadi waktu dia breakout dari area consolidation yang di sini nih, gitu ya. Ini juga ada volume yang cukup tinggi ya. Dan waktu kalau kita bandingkan volume yang ada di sini dibandingkan yang ada di sini, ini rame. Nah, biasanya dia di akhir fase consolidation, volume rame ini bisa mendukung kenaikan harganya dia nih. Kurang lebih seperti itu. Terus contoh lain misalkan apa? PBRX tadi juga sebenarnya sama halnya, cuma mungkin time frame-nya lebih cepat. Nih kalau misalkan teman-teman perhatiin ini sebenarnya ini ada pola double bottom. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat sebenarnya di sini ada pola double bottom karena pembentukannya sebentar, biasanya naiknya nggak terlalu lama. Gitu ya. Nah, perhatiin waktu dia mulai naik di sini, ini ada kenaikan volume. Biasanya yang akan breakout kayak begini, volume mulai naik, plus waktu dia naik, volume juga tinggi, maka itu valid breakout. Terus contoh lain lagi apa ya? Bentar aku mikir dulu, yang masih bawah-bawah kemarin-kemarin ya. Ini juga sama kayaknya. Nah, perhatiin waktu dia breakout dari sini, gitu ya. Waktu dia mulai breakout dari sini, teman-teman perhatiin dengan volumenya juga mulai naik, mulai naik. Terus waktu dia break dari resisten yang di sini, nah waktu break dari resistance ini volumenya mulai rame. Gitu. Jadi waktu persiapan mau breakout di sini biasanya rame banget, dan kalau udah break biasanya tadi dia akan naik satu kali tinggi dari sini. Nah gitu, sampai tadi. Jadi kalau misalkan tadi si pola, ya biasanya sekali lagi kalau dia udah berkonsolidasi lama gini, berapa sih Januari sampai sekarang November, udah setahun, accumulation-nya udah cukup panjang nih. Nanti kalau misalkan ternyata konfirmasi adalah accumulation untuk dia breakout menjadi uptrend, break dari 155 ini cepat nih ke 232. Kenapa? Karena di fase awal uptrend secara fraktal ini kan udah bikin structure, dia udah bikin di sini kan low ya, dia sudah bikin low di sini, itu di sini sebelumnya dia bikin high, di sini dia bikin higher high, terus di sini dia bikin higher low. Nextnya apa kalau udah bikin higher low? Ya dia akan bikin kembali higher high. Pertanyaannya adalah cuma tinggal high-nya sampai mana. Nah misalkan kita ukur mau pakai apa, misalkan ini kan tadi kita pakai chart pattern lah ya, kita pakai box consolidation, kita copy ke atas 232. Kalau misalkan kita pakai let's say kita mau pakai apa, pakai Fibonacci misalkan, kita ukur ya kalau tertinggi ya mungkin 360, tapi ya kita nggak langsung ngomongin tertinggi lah ya kurang lebih anggaplah 204 sampai 227, kurang lebih mirip lah 230. Nah, tapi kuncinya adalah yang tadi 155 dulu sih. Dekat-dekat sana lihat kalau tembus ya possible ke 230 gitu. Umumnya seperti itu ya di akhir consolidation. Dan ini juga MACD-nya udah bagus banget ya. Kalau mau consolidation dia naik terus nih MACD. Biasanya yang gini-gini dia akan naik nih. Gitu. Sama kayak di sini nih mirip polanya. Di sini dia consolidation gitu ya, ini volumenya naik, ini breakout langsung kurang lebih ya satu kali tinggi ini. Jadi kalau misalkan polanya kembali itu kan pas ya. Kalau polanya ini kembali terulang, biasanya sih kalau satu saham polanya berulang. Jadi kalau ini begini ya ini possible ke 230.
kurang lebih itu sih Bu Marta. Baik, terima kasih Pak Yudi. Disclaimer ya sahabat Miraset. Jadi kalau yang tadi nanya mungkin senang analisa, wah akhirnya bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya naik dan turun, disclaimer pokoknya. Pak Yudi dibonusin satu ya Pak Yudi. Ini ada yang nanya banyak tentang OKAS. Pak Yudi boleh satu lagi OKAS. OKAS kayaknya udah sideways cukup lama ya. Nah, OKAS ini udah lumayan lama nih sideways-nya teman-teman di area sini kan. Udah lumayan lama. Ya memang kalau kita perhatiin MACD-nya ini udah mau golden cross, ini udah keluar dari area oversold, lalu ini juga apa namanya, dia ini teman-teman perhatiin dulu sama ini waktu dia udah keluar dari area dia punya consolidation sama ini ramai dia punya volume. Tinggal pertanyaan targetnya berapa kali tinggi naik ke atas sebenarnya. Di sini dia sekali tinggi langsung achieve, 2 kali tinggi achieve, 3 kali tinggi juga dia masih achieve, hampir 4 kali nih. 4 kali dari dia punya tinggi kurang lebih 4 kali. Nah pertanyaannya sekarang ada di mana? Mau kemana? Maka teman-teman harus lihat cycle-nya. Cycle-nya di pergerakannya ini kan udah turun lumayan lama. Sekarang udah naik nih sampai sini gitu ya. Gitu. Ini kurang lebih satu cycle-nya. Nah di cycle yang ini dia pasti ada fase koreksinya. Nah, tinggal pertanyaannya koreksinya sampai mana nih? Apakah di sini dia akan kembali lanjut naik ke atas gitu ya? Akan kembali lanjut naik ke atas atau ternyata dia memperpanjang koreksinya ke bawah. Gitu ya, dia akan memperpanjang koreksinya ke bawah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari cycle gede nih, kita harus mundur dulu datanya. OKAS ini naik kencang turun. Yang sekarang kemarin dia break dari area resisten di sini nih 196 dan sekarang turun di bawah ini. Maka berarti yang kemarin di sini ini adalah false break. Dan berarti kalau secara pola yang lebih besar, berarti kan OKAS ini kalau kita ngomongin historical data dia bergerak dalam range consolidation yang berwarna merah nih sebenarnya teman-teman. Maka untuk yang lebih kecil gitu ya, OKAS ini menjadi punya area yang penting ya. Area yang penting itu apa? Karena tadi kita tahu bahwa cycle-nya yang tadi sini naik ada kemungkinan untuk turun, maka support di area 146 ini menjadi penting. Kalau dia ternyata turun di atas ini, maka dia akan valid untuk menjadi menjadi head and shoulder. Ya, di sini dia akan bikin yang namanya head and shoulder gitu ya, dan ini dia akan punya target untuk kembali turun ke bawah gitu. Jadi boleh berhati-hati kalau misalkan jebol di bawah 146, tapi untuk 146 ya ada mungkin nggak pola lain yang mungkin bisa terjadi. Ada satu kemungkinan lagi pola yang mungkin terbentuk gitu ya, dia akan bergerak kembali berkonsolidasi di sini, naik ke sana dan kembali turun lagi ke bawah sini, bisa aja. Maka sekali lagi sama, tetap support 146 ini menjadi penting. Konfirmasinya apa kalau dia mau naik? Maka dia harus break dari box yang tadi yang berwarna biru ini ya teman-teman ya, untuk dia bisa naik menuju resistance yang ada di kurang lebih di antara harga 230-an. Nah, karena ini lagi sideways di right shoulder, secara kemungkinan ya bisa banget ke bawah gitu 60%, hati-hati. Tapi kalau dia ternyata breaknya ke atas 40%, dia possibility-nya masih mungkin ke atas, tapi secara probabilitas sebenarnya 40% lah kalau menurut aku gitu. Cenderungannya 60% lebih turun kalau polanya seperti ini gitu sih. Yang penting tadi support 146 menjadi kunci paling penting. Kalau dia bisa break level 180, lanjut ke 230-an, kurang lebih gitu sih Bu Marta. Jadi mau exitnya perhatiin aja, level sekarang 146 tembus terpaksa buang, kalau dia break 180 kita hold sampai area 220, 230, buangnya di sana.
Baik, Pak Yudi. Terima kasih. Sahabat Mirasa tadi yang nanya udah dicatat ya. Jadi rekamannya ingat baru dikirimkan nanti setelah kompetisinya berakhir. Jadi mungkin masih 2-3 minggu lagi. Jadi jangan sampai telat kalau misalnya mau exit ya. Terima kasih banyak Pak Yudi untuk penjelasannya dan juga Sama-sama, untuk Bu. pembahasan saham-sahamnya.